Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas beberapa jenis kamus berdasarkan kriteria tertentu. Saya berharap saudara-saudara memperhatikan poin-poin yang disampaikan dalam video ini, karena pada bagian akhir video terdapat tugas yang meminta telaah kritis saudara-saudara berdasarkan materi yang disampaikan dalam video ini. Sebagai catatan, uraian dalam video ini menggunakan materi dalam buku Pak Abdul Khair, yaitu Leksikologi dan Leksikografi Indonesia. Selamat menyimak. Saudara-saudara, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, jenis kamus terklasifikasi dalam beberapa kriteria. Ada 3 kriteria yang akan kita bahas dalam kesempatan ini, yaitu kriteria bahasa sasaran, kriteria ukuran, dan kriteria isi. Patut menjadi catatan bahwa pembagian jenis maupun kriteria kamus bisa saja berbeda antara satu ahli dan ahli yang lain. Begitu pula antara satu buku dan buku yang lain. Namun, pemberiannya hampir sama. Perbedaannya adalah hanya pada nama kriteria dan posisi pengelompokannya. Nah, selanjutnya mari kita bahas 3 kriteria yang tertera pada salindia ini satu persatu di bagian berikutnya. Pertama, kriteria bahasa sasaran. Jenis kamus berdasarkan kriteria ini setidaknya terdiri atas 3, yaitu kamus Eka Bahasa, kamus Dwi Bahasa, dan kamus multibahasa. Pembagian jenis kamus berdasarkan kriteria ini didasarkan pada bahasa yang digunakan dalam kamus, yakni pada lema dan maknanya, yang secara teknis kita sebut dengan bahasa sumber dan bahasa sasaran. Bahasa sumber itu merujuk ke lema dan bahasa sasaran merujuk ke makna lemanya. Kamus Eka Bahasa merupakan kamus yang bahasa sumber dan bahasa sasarannya sama, yakni hanya menggunakan satu bahasa. Misalnya, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat kita nikmati secara gratis sampai saat ini. Bahasa sumber dan bahasa sasarannya sama-sama menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, lemanya berbahasa Indonesia dan penjelasan atas lemanya alias maknanya juga menggunakan bahasa Indonesia. Begitu pula halnya jika bahasa yang digunakan adalah bahasa asing di luar bahasa Indonesia, termasuk bahasa daerah. Jika bahasa sumbernya bahasa daerah, bahasa sasarannya juga dengan bahasa daerah. Begitu pula, misalnya bahasa asing seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, perlakuannya juga sama dengan bahasa daerah. Dengan melihat bahasa yang digunakan, baik bahasa sumber dan bahasa sasaran, kamus jenis ini ditujukan untuk para pengguna yang memang menjadi penutur asli bahasa tersebut. Penggunaannya tentu dalam rangka menambah pengetahuan atau mencari makna yang ideal dari sebuah kata dalam bahasanya. Untuk pengguna yang bukan menjadi penutur asli bahasa tersebut, tentu penggunanya harus memiliki level penguasaan yang tinggi untuk dapat memahami kamus tersebut. Selanjutnya, kamus Dwi Bahasa. Dwi berarti dua,
sehingga bahasa yang digunakan terdiri atas dua bahasa. Satu bahasa untuk bahasa sumber dan satu bahasa yang berlainan untuk bahasa sasaran. Misalnya, kita pernah melihat bahkan menggunakan kamus Indonesia-Inggris atau Inggris-Indonesia untuk keperluan belajar bahasa asing misalnya. Kamus tersebut merupakan contoh kamus dwi bahasa ini. Pada kasus kamus Indonesia-Inggris, bahasa Indonesia merupakan bahasa sumber atau menjadi lema kamus, dan bahasa Inggris menjadi bahasa sasaran atau menjadi makna atau penjelas lema kamus. Begitu pula sebaliknya untuk kamus-kamus yang Inggris-Indonesia. Berdasarkan komponen bahasanya, kamus jenis ini biasanya digunakan oleh orang yang belajar bahasa tertentu di luar bahasa yang dikuasainya. Misalnya, orang Indonesia yang ingin menguasai bahasa Jerman untuk keperluan tertentu, kamus Indonesia-Jerman atau Jerman-Indonesia akan sangat membantunya dalam proses belajar bahasa tersebut. Terakhir, kamus multibahasa. Kata multi pada konteks ini bermakna lebih daripada dua atau aneka bahasa. Namun, aneka bahasa yang ditemukan dalam beberapa kamus yang tergolong multibahasa biasanya hanya terdiri atas 3 bahasa. Misalnya, kamus Indonesia, Inggris, Jerman. Intinya, ada 3 bahasa yang berbeda dalam satu kamus. Posisinya adalah bahasa pertama yang disebutkan merupakan bahasa sumber, kemudian bahasa kedua dan ketiga merupakan bahasa sasaran. Jadi, ketika satu lema dalam bahasa sumber disebutkan, padanan lema tersebut akan disebutkan pada dua bahasa yang menjadi bahasa sasarannya. Saudara-saudara, berikutnya adalah jenis kamus berdasarkan ukurannya. Ukuran dalam hal ini tentu berdasarkan ketebalan dan jumlah lema yang ada di dalam kamus tersebut. Berdasarkan ukurannya, kamus diklasifikasi menjadi kamus besar dan kamus terbatas. Kamus terbatas kemudian dibagi lagi menjadi kamus saku dan kamus pelajar. Istilah terbatas dalam hal ini, selain jumlah lema yang memang dibatasi, pembatasan juga dilakukan pada substansi kamus. Beberapa jenis kamus yang akan dibahas pada kriteria isi juga sebenarnya tergolong ke jenis yang terbatas ini. Hal itu karena isi kamus hanya dibatasi dalam ruang lingkup tertentu sesuai tujuan khusus kamus tersebut. Saudara-saudara, kamus besar merupakan jenis kamus yang berisi banyak hal. Hampir semua komponen, baik itu jenis lema maupun peranti teknis yang ada dalam sebuah kamus. Dengan demikian, kamus besar insya Allah dapat menjawab berbagai harapan pengguna kamus sesuai dengan kebutuhannya. Contoh kamus besar dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sekarang ini sudah edisi kelima. Dalam KBBI 5, kita akan dapat menemukan berbagai bentuk lema dan sublema. Tidak hanya terbatas pada kosakata, tetapi juga berbagai bentuk konstruksi satuan lingual di atas kosakata.
Selanjutnya, kamus terbatas terdiri atas kamus saku dan kamus pelajar. Sebagaimana yang dijelaskan, penggolongan kamus ini berfokus pada batasan jumlah lema dan batasan kegunaan kamus tersebut. Kamus saku misalnya merupakan kamus berdimensi kecil yang hampir seukuran saku pada umumnya. Secara substansi, kamus ini bisa berisi istilah umum atau hanya istilah khusus yang sangat terbatas. Komponen lemanya pun hanya berupa istilah atau register tertentu berupa hal-hal yang mendasar. Misalnya, kita bisa menemukan kamus saku dalam bidang tertentu. Bisa juga kamus saku dui bahasa, fokusnya memang pada ukuran dan keterbatasan lema di dalamnya. Di sisi yang lain, kamus pelajar juga sama prinsipnya. Substansi dan komponen datanya juga dibatasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peserta didik yang diperuntukkan oleh kamus tersebut. Artinya, kamus jenis ini biasanya menjadi pendukung para pelajar untuk lebih memahami substansi pelajarannya. Isinya bisa tentang istilah teknis dalam pelajaran, sesuai tingkat pendidikan penggunanya, dan bisa juga berupa kamus dui bahasa yang standar substansinya untuk kepentingan pelajar yang belajar bahasa tertentu. Saudara-saudara, selanjutnya kita bahas klasifikasi kamus berdasarkan kriteria isi. Secara garis besar, pembagian kamus berdasarkan isi terdiri atas dua, yakni kamus umum dan kamus khusus. Kamus umum mencakup kamus khusus, sedangkan kamus khusus komponennya berfokus pada istilah khusus di bidang tertentu, khususnya bidang ilmu. Contoh kamus umum misalnya Kamus Umum Bahasa Indonesia. Contoh kamus khusus misalnya kamus linguistik yang kita kenal dan sering kita gunakan untuk memahami istilah-istilah dalam linguistik. Selanjutnya, kamus khusus terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu kamus lafal, kamus ejaan, kamus sinonim, kamus antonim, kamus homonim, kamus idiom dan ungkapan, kamus singkatan dan akronim, kamus etimologi, dan kamus istilah. Berdasarkan nama kamus-kamus tersebut, kita sudah pasti dapat mengetahui isi dari masing-masing kamus. Begitu pula susunan lema dan penjelas lemanya. Untuk itu, penjelasan mengenai jenis kamus khusus ini kita bahas satu persatu berikut ini. Pertama, kamus lafal. Sesuai namanya, kamus ini merupakan kamus yang khusus berisi cara melafalkan kosakata tertentu dalam bahasa tertentu. Cara pengucapan itu tentu wajib dibantu oleh lambang fonetis dari International Phonetic Alphabet, dan isi kamus ini hanya seputar kosakata dan penjelasnya yang berupa cara pelafalan. Kedua, kamus ejaan. Sesuai dengan namanya, kamus ejaan merupakan kamus yang berisi lema yang telah disesuaikan dengan pedoman ejaan. Isi kamus tentu seputar hal-hal teknis dalam ejaan atau tata tulis seperti kebakuan, penyukuan kata, dan sebagainya. Ketiga, kamus sinonim.
Dari namanya kita pasti bisa membayangkan bahwa lema dan penjelas lemanya pasti berupa sinonim dan tanpa keterangan penjelas yang panjang lebar. Isinya hanya deretan sinonimi yang bisa kita manfaatkan untuk keperluan variasi diksi dalam tulis-menulis atau dalam berkomunikasi. Keempat, kamus antonim. Persis sama dengan prinsip sinonim tadi, isi kamus antonim tentu deretan lawan kata dari kosakata tertentu yang berkebalikan dengannya. Berikutnya kelima, kamus homonim. Kamus homonim berisi daftar homonimi, dan ini termasuk homograf dan homofon. Daftar kosakata yang tergolong homonim akan disandingkan dengan penjelasan makna kata tersebut sebagai pembeda dengan kosakata homoniminya. Keenam, kamus ungkapan dan idiom. Kamus ini tentu berisi daftar ungkapan maupun idiom. Di sisi yang lain ada juga kamus idiom yang tersendiri. Isinya berupa gabungan satuan lingual, berupa dua kata atau lebih yang dijelaskan maknanya. Kita tahu bersama bahwa makna tersebut jelas berbeda jauh atau melenceng dari makna unsur pembentuknya, dan kamus ungkapan juga demikian prinsipnya. Kamus tersebut secara khusus mendaftar berbagai ungkapan dan makna ungkapan tersebut. Kamus-kamus semacam ini juga sangat berguna dalam tulis-menulis atau berkomunikasi, baik untuk penutur asli maupun penutur asing yang ingin belajar bahasa tertentu. Ketujuh, kamus singkatan dan akronim. Kita tahu bersama bahwa singkatan dengan akronim sama-sama merupakan bentuk yang disingkat. Perbedaannya hanya pada akronim merupakan singkatan yang diperlakukan sebagai kata biasa. Misalnya, surat izin mengemudi diakronimkan menjadi SIM yang pelafalannya khususnya diperlakukan atau diucapkan seperti kata biasa. Nah, sama dengan kamus sebelumnya, kamus singkatan dan akronim berisi daftar singkatan dan akronim yang penjelasnya merupakan kepanjangan dari singkatan dan akronim tersebut. Berikutnya ke-8, kamus etimologi. Berdasarkan istilahnya, kamus etimologi berisi daftar lema yang penjelasnya berupa asal-usul kosakata yang menjadi lema tersebut. Selain asal-usul lema, juga dijelaskan perubahan-perubahan yang terjadi pada lema tersebut. Kemudian yang terakhir, kamus istilah. Kamus ini hanya berisi daftar istilah pada bidang keilmuan tertentu. Penjelas lemanya dapat berisi sinonim dari istilah itu dan bisa juga uraian panjang lebar mengenai konsep istilah tersebut sesuai dengan prinsip dalam bidang ilmunya. Nah, saudara-saudara, di sisi yang lain, sebenarnya masih terdapat beberapa jenis kamus khusus yang lain. Pada intinya, kamus khusus difokuskan pada lingkup dan kebutuhan tertentu. Baiklah, terakhir kita bahas standar sebuah kamus dikatakan sebagai kamus yang ideal. Terdapat 11 standar dalam buku Pak Abdul Khair untuk sebuah kamus dikatakan sebagai kamus yang ideal. Saudara-saudara wajib mencatat poin-poin ini untuk keperluan tugas telaah kritis yang akan disampaikan pada salindia akhir nanti.
Saudara-saudara, kamus yang ideal tentu tidak akan dapat bertahan dalam waktu yang singkat. Hal ini karena sebuah kamus yang ideal harus merekam semua kenyataan berbahasa manusia. Pada dasarnya, dinamika bahasa selalu terjadi. Pasti akan ada perubahan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Perubahan inilah yang juga harus diakomodasi terus oleh sebuah kamus. Dengan demikian, tidak akan ada kamus sempurna jika dihadapkan dengan dinamika zaman khususnya bahasa. Oleh karena itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia misalnya akan selalu diperbarui setiap tahunnya untuk terus mengakomodasi perkembangan zaman dan bahasa. Baiklah, selanjutnya mari kita fokus ke standar kamus ideal. Kita mulai dari posisi tengah karena merupakan hal-hal yang utama. Pertama, kelengkapan lema. Sebuah kamus ideal tentu harus memiliki lema dan sublema yang lengkap. Para penutur atau pengguna yang mencari kata atau makna dalam kamus sebisa mungkin tidak dibuat kecewa dengan tidak adanya kata yang dicarinya dalam kamus. Terutama kamus besar yang sudah selayaknya mencakup berbagai jenis lema dan sublema sesuai kenyataan berbahasa. Meskipun harus kita akui bahwa pasti akan ada kenyataan empiris yang dalam tanda petik belum masuk ke dalam kamus. Jadi, kelengkapan lema merupakan sesuatu yang harus diupayakan secara berkelanjutan. Kedua, sistematika lema. Untuk memudahkan para pengguna, susunan lema yang pada umumnya tersistem secara alfabetis harus ditampilkan dengan baik agar selalu mudah ditelusuri. Hal ini tidak hanya untuk lema atau entry kamus, tetapi juga sublema atau sub-entry kamus, baik gabungan kata, bentuk berafiks, bentuk ulang, polisemi, homonimi, maupun peribahasa dan ungkapan. Penyusunan yang sistematis akan sangat memudahkan pengguna ketika mencari sebuah lema, terutama sublema kamus yang beraneka ragam. Ketiga, kelengkapan gloss. Gloss berarti penjelasan terhadap lema dan sublema kamus. Gloss berperan penting karena para pengguna, selain mencari bentuk tertentu pada lema atau sublema, juga ingin mengetahui makna atau penjelasan yang tepat untuk lema atau sublema tersebut. Oleh karena itu, wajib dipastikan bahwa penjelasan lema maupun sublema harus sedetail mungkin dan serepresentatif mungkin. Berikutnya keempat, informasi kata baku. Informasi kata baku artinya sebuah kamus harus menampilkan bentuk yang standar atau baku dalam bahasa tertentu. Kadang-kadang bentuk standar ini juga dirujuk silang dengan bentuk tidak standarnya, demi memberikan informasi yang lengkap kepada para pengguna. Kelima, informasi kelas sosial. Dalam kamus, informasi penggunaan bahasa berdasarkan strata kenyataan sosial juga selayaknya ada. Informasi ini misalnya soal bentuk-bentuk yang berkonotasi tertentu seperti bini, duit, cewek, dan lain-lain yang dibandingkan dengan istri, suami, dan perempuan atau wanita. Keenam, petunjuk ejaan atau lafal. Karena umumnya memuat hal yang standar,
Informasi ejaan dalam kamus merupakan kewajiban. Misalnya, soal kebakuan, penyukuan kata, terutama penulisan yang benar untuk kosakata tertentu. Termasuk juga petunjuk pelafalan sebenarnya. KBBI dan PWBI sampai saat ini baru mengakomodasi keterangan pelafalan untuk variasi bunyi E. Untuk bunyi yang lain belum ada. Dengan demikian, agar ideal, semua entry yang ada dalam kamus sebaiknya disertai dengan petunjuk pelafalan. Hal ini akan sangat membantu para pengguna, terutama orang asing yang belajar bahasa Indonesia. Ketujuh, informasi kategori kata. Informasi ini sudah jelas harus ada dalam kamus, karena akan sangat membantu dalam ketatabahasaan saat entry tertentu digunakan. Penggunaannya itu tentu dalam kalimat, baik tulisan maupun lisan. Kedelapan, informasi variasi kata. Informasi ini juga sangat diperlukan dalam kamus agar para pengguna dapat membedakan kosakata yang standar dengan kosakata yang kedaerahan. Misalnya, informasi variasi ini sangat berguna juga untuk pengguna dalam hal penggunaan kata yang cocok dalam situasi sosial tertentu. Contoh informasi variasi kata ini, misalnya contoh-contoh pada variasi bebas yang pernah kita pelajari di fonologi. Berikutnya ke-9, informasi asal-usul kata. Etimologi entry diperlukan agar para pengguna bisa mendapatkan informasi seputar perubahan dan perkembangan kosakata yang sedang dicarinya, mulai dari asal-usulnya tadi. Untuk pengguna di bidang ilmu tertentu seperti linguistik, informasi etimologi ini akan sangat membantu penelitian-penelitian seputar linguistik, misalnya linguistik historis komparatif dan seputarnya. Ke-10, informasi bidang pemakaian. Dan ini yang terakhir. Sekaligus ke-11, informasi wilayah pemakaian. Kita jelaskan sekaligus. Informasi bidang pemakaian lebih condong peruntukannya untuk istilah-istilah teknis dalam bidang ilmu tertentu. Dan istilah tertentu itu akan lebih baik diberikan informasi di bidang mana istilah tersebut digunakan. Hal ini dapat tercakup pada penjelasan lema atau sublema. Begitu pula informasi wilayah pemakaian bisa disampaikan juga pada uraian lema dan sublema. Misalnya petunjuk mengenai wilayah mana yang biasanya kosakata tertentu lazim dan banyak digunakan. Misalnya kata untuk menyebut diri seperti beta, saya, aku, dan sebagainya pasti akan dominan digunakan di wilayah-wilayah tertentu. Penjelasan mengenai wilayah mana yang dominan menggunakan salah satu istilah tadi, nah itulah yang disebut dengan informasi wilayah pemakaian. Nah, saudara-saudara, demikianlah 11 standar sebuah kamus dikatakan ideal. Standar-standar inilah yang diharapkan ada ketika saudara-saudara akan berpraktik menyusun kamus nantinya. Silakan dipahami dan ditelisik maksudnya untuk memudahkan saudara-saudara dalam penyusunan kamus. Sebagai penutup,
Ada dua hal yang harus saudara-saudara kerjakan pada pembahasan kali ini. Pertama, silakan bandingkan tampilan informasi yang ada di KBBI 5 dalam jaringan dengan poin-poin standar kamus ideal yang telah dijelaskan tadi. Saudara-saudara dapat menggunakan beberapa lema atau sublema dalam KBBI 5 daring untuk bisa membandingkannya. Perbandingan itu kemudian dibuat dalam bentuk telaah kritis. Silakan buat telaah kritis saudara-saudara berdasarkan poin-poin standar tadi. Uraikanlah apa yang ada dan apa yang tidak ada berdasarkan penelitian saudara-saudara terhadap KBBI 5 dalam jaringan. Yang kedua, silakan mengikuti kuis evaluasi sebagai refleksi pemahaman saudara-saudara terhadap materi kali ini. Demikian, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.